Halo coy, welcome to Kacamatas Desain. Channelnya lo semua bisa belajar desain yang cepet, yang praktis, dan pastinya gampang coy. Jangan lupa buat kalian semuanya untuk subscribe dan nyalain bell atau notificationnya supaya lo semua bisa dapetin update-update terbaru dari gua tentang desain. Oke coy, lanjut. Di video kali ini gue bakal bikin tutorial tentang gimana caranya bikin logo monogram. Tentu aja lengkap dengan shortcutnya. Oke coy, let's check it out. Buat lo yang masih pada bingung coy monogram tuh kayak gimana, lo langsung buka aja tuh mbak Google. Terus lo ketik logo monogram kayak yang gue lakuin ya. Lo ketik, nah habis itu lo buka ada tuh image. Habis itu lalu scroll tuh ke bawah, lihat udah tuh banyak banget tuh contoh logo monogram. Nah terus gue mau ngasih tahu, jadi monogram atau lettermark lah itu logo yang terdiri dari beberapa huruf. Jadi biasanya tuh diambil dari inisial huruf. Misalkan kayak tadi tuh ada logo Gucci, yang diambil adalah G sama C nya gitu. Oke, lanjut. Oke coy, kalau lu udah bikin konsep yang kayak gue bikin, step berikutnya adalah lu buka di sini layer. Layer ini ada layer 1 di dalamnya. Layer 1 itu merupakan layer konsep yang udah kita bikin tadi. Kalau kita matiin di sini, ini ada mata di sini ya. Toggle visibility. Kalau lu klik di sini, dia bakal mati. Oke, bakal hilang gambarnya. Cuma kalau lu nyalain matanya, dia bakal ada. Kita bakal bikin layer baru di atas layer ini. Di atas layer 1. Tinggal buat aja di bawahnya ada create new layer. Kita klik aja. Kita namain dulu yang bawah, namanya adalah konsep. Layer 2 itu namanya adalah logo. Oke. Kalau konsep ini kita matiin matanya, dia mati. Oke, kita akan biarkan dia tetap mati kayak begini. Matanya kita tutup aja. Kita belum butuh. Habis itu kita klik nih layer logonya. Oke, kita tutup. Langkah kedua, kita bikin kotak-kotak. Kotak-kotak itu buat simetrisnya. Langkahnya adalah tekan D. Ini adalah warnanya abu-abu ya. Kita bakal ubah dia ke warna defaultnya, ke warna awalnya. Caranya tekan D. Dia buat merubah jadi warna defaultnya, yaitu hitam putih. Cuma gue pengen ngilangin si warna fillnya ini nih. Cara ngilanginnya lu tekan X. Oke, habis itu lu tekan di keyboard tanda tanya atau garis miring. Nah, dia bakal hilang. Oke, habis itu bikin blok-bloknya. Blok-bloknya terserah gedenya berapa, nggak ada patokannya. Caranya tekan M buat bikin rectangle toolnya. Habis itu klik tahan. Nah, supaya perbesaran dia proporsional, tekan shift buat perbesaran dia proporsional. Nah tuh, jadi kita tarik perbesaran atau proporsional. Oke, kalau udah lepas kliknya sama shiftnya, terus kita bakal duplikat sebanyak 10 sesuai kebutuhan sih. Di sini gue butuh 10, jadi gue bakal bikin kotak ini sebanyak 10 ke kanan. Caranya, klik objeknya, tekan ALT tahan, sambil klik kiri, terus tekan shift, terus geser. Nah, sampai ada muncul titik intersect. Kita bakal copy dia sebanyak 1 kali aja ke sini. Oke, sampai ada tulisan titik intersect-nya keluar. Kalau udah, lepas klik kirinya. Terus lepas keyboardnya, tombol keyboardnya. Habis itu, ini kita udah bikin sebanyak 2 ya. Kita bakal duplikat lagi sebanyak 8. Caranya, tekan Ctrl atau Command D. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita udah punya 10 objek di sini. 10 blok. Langkah kedua, gue bakal duplikat dia ke atas sebanyak 9. Caranya tekan ALT. Oke, tuh dia ada duplikat kursor yang keluar tuh ya. Berarti ini aktif nih buat
bikin duplikat nih. Habis itu tekan klik kiri tahan, sambil tekan shift ditarik ke atas. Oke, garis pinknya keluar ya, berarti sejajar. Terus taruh di atas garis ini. Nah, sampai intersectnya keluar lagi. Kalau udah, lepas klik kirinya. Terus duplikat sebanyak, karena gue butuh 9, berarti gue butuh 7 lagi. Oke, jangan lupa tekan komen sama D buat duplikat ke atas. Kita udah punya dua baris ya, 2 kolom ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kalau udah, lo tinggal tekan Ctrl A atau select semuanya. Habis itu di grup. Caranya tekan Command G. Oke, kalau udah lo klik objek keseluruhannya, terus lo tekan align di sini. Terus kita buat dia di rata tengah. 1, ini sejajar tengah, ini sejajar vertikal, ini sejajar horizontal. Oke, kita dapat tengah ya. Udah rata tengah. Terus gedein. Caranya pakai Alt, klik kiri, shift tahan. Nah, itu ya. Kalau lu tekan shift doang, dia bakal rata di sudutnya doang. Cuma kalau lu sambil tekan Alt, dia akan perbesaran di tengah-tengah atau di sumbunya tuh. Oke, inilah cukup. Terus kalau udah, gue bakal ubah warnanya. Hitam ini, kita tekan ini struknya. Terus kita ubah di sini CMYK-nya, kita ubah persentase dari black-nya jadi 15. Kalau udah tekan OK. Ini berubah ya jadi 15%. Kalau udah, kita klik ini bisa kita klik ya. Terus kita tekan Command 2 buat lock objeknya supaya objeknya nggak bisa bergerak. Oke. Kalau udah, kita balikin lagi ke warna defaultnya. Si warnanya, karena kita bakal mulai buat logo monogramnya. Tekan D. Oke, kalau udah tekan X buat naikin warna fillnya. Terus tekan garis miring atau tanda tanya. Oke, dia hilang. Habis itu tekan M buat bikin rectangle tool. Dari sudut sini, sudut atas dari ankornya, tarik ke bawah sampai ke sini. Oke. Jadi 1. Di situ klik, tekan Alt, klik kiri, shift, geser sampai ke sini. Nah, gue bakal bikin buat kira-kira jaraknya segini nih jaraknya. Oke, kalau udah select semua garisnya, pakai Alt lagi, shift, kita duplikat lagi ke kanan dia. Oke, selesai. Habis itu kita bikin lingkaran. Caranya tekan L untuk ellipse tool. Dari titik anchor ini sambil tekan shift tahan, klik tahan, tarik sampai ke garis ini. Kalau udah, lepas klik kirinya. Oke. Kalau udah, kita duplikat dia, tapi nggak dengan Ctrl D, nggak dengan Alt. Kita pakai Command C. Habis itu tekan Command F. Kenapa nggak Ctrl V atau nggak Command V? Kalau kita pakainya Command V, kayak begini, aku contohin. Kita Command C dulu. Habis itu kita Command V. Nah, dia bakal ke bawah, bakal ke sumbunya. Jadi Command F itu adalah tujuannya adalah untuk paste objek di same place atau di tempat yang sama. Kalau udah, kita gedein objek yang udah kita copy ini. Caranya pakai Alt Shift lagi biar dia perbesaran dari sumbu. Kita gedein ke garis yang ini. Oke ya. Kalau udah, kita copy lagi, kita paste lagi di tempat yang sama. Kita perbesar lagi ke garis yang ini. Lakuin lagi hal yang sama. Oke, kalau udah, kita gedein lagi ke sini. Jadi ya. Oke, kita cek dulu. Oke, ini lingkaran 1, ini lingkaran 2. Oke, kalau udah, lingkaran yang pertama sama lingkaran yang kedua kalian pilih dan kalian duplikat ke bawah. Caranya sama, drag and duplikat. Pakai Alt, klik kiri tahan, pakai shift, tarik ke bawah sampai ketemu di garis lingkaran ini. Dia berpotongan. Kalau udah, lepas klik kirinya, lepas keyboardnya. Itu udah dapat ya semuanya. Nah, lingkaran ini kalau kita balik warnanya pakai X, nah dia ngeblok semuanya ya. Nah, gue bakal potong nih, bakal potong lingkarannya. Lingkaran ini jadi hilang, lingkaran ini jadi hilang. Caranya
Sambil tekan shift ya, klik dulu ini, tekan shift, klik lagi ini, terus lingkaran yang ini nih diklik. Oke, kalau udah kita naikin ke atas tuh mesti gini nih, di arrange. Nah, bring to front. Oke, caranya adalah command shift tutup kurung. Oke, dia udah di atas. Tujuannya adalah biar kita bisa potong. Oke, kalau udah tekan lagi ininya, lingkaran yang dalam, sambil tekan shift, tahan, klik lingkaran yang kedua. Habis itu buka Pathfinder, kita potong. Sebelumnya lingkarannya seperti ini ya, terus kita potong. Nah, dia jadi bolong kayak gini. Lakuin hal yang sama kayak gini. Kita balik dulu buat ngeliat, kita potong. Nah, dia kepotong ya. Lakuin hal yang sama, kita balik dulu warnanya, kita potong. Potongnya pakai yang ini, minus front. Oke, kenapa minus front? Kenapa tadi gue naikin? Karena adalah yang di atasnya yang hilang, karena di sini adalah minus front. Berarti yang di depannya akan hilang. Jadi kita kedepanin dulu tadi objek-objek yang ini sebelum kita Pathfinder. Oke. Sebenarnya lagu ini udah hampir jadi, karena semua objek intinya udah kita buat. Tuh. Oke. Nah, si lingkaran ini dia akan nyatu kayak begini kan, ke sini. Nah, berarti kita nggak butuh ini nih, nggak butuh. Tapi sebelum kita potong dulu lingkaran yang kita nggak perlu ini. Kita hanya butuh setengah lingkaran kayak gini. Nah, kita nggak butuh ini juga, kita nggak butuh kayak gini. Kalian bisa potong ya, tinggal select ini, shift, terus select lingkarannya. Bisa pakai Pathfinder juga bisa. Nah, kayak gini. Cuma aku bakal ngilangin pakai shape builder tool. Caranya apa tuh shape builder tool? Lu perhatiin aja. Lu lihat aja langsung di sini. Caranya adalah klik rectangle-nya ini yang bakal memotong. Shift, tahan, tekan objeknya, lingkarannya. Oke, kalau udah lu nih aktifin ini nih, shape builder tool. Caranya adalah shift M. Nah, bisa lu lihat kalau di kursornya ini ada tanda plus nih. Perhatiin ya, kalau kita tekan ALT dia berubah jadi tanda minus. Plus itu buat menambahkan objeknya, berarti kita tambah objeknya. Minus itu buat ngilangin. Nah, di sini gue mau ngilangin ini kan, mau ngilangin ini nih dengan menggunakan lingkaran. Caranya ALT tahan, klik tahan ya, ALT sama klik kiri tahan, terus lu tabrakin sampai objek yang mau lu hilangin. Nah, ini sampai sini juga, sampai lingkaran juga kena semuanya tuh, sampai kotaknya tuh. Kalau udah tinggal lu lepas doang aja klik kirinya, dia hilang otomatis. Berarti sebenarnya lebih suka pakai shape builder tool. Caranya sama, yang atas juga select semuanya. Nah, ini kita select nih ya, yang lingkaran atasnya. Tekan lagi shift M, terus tekan ALT tahan, sama klik kiri tahan, tabrakin semuanya tuh, kenain semuanya sampai dia gambarnya tuh ke arus semuanya. Kalau udah lepas, ini kita balik dulu warnanya X. Nah, terdapat nih. Cuma ini kan terlalu ke bawah banget ya, kita naikin dulu 1. Oke, segini nih kira-kira nih. Nah, pas di center ya. Nah, cuma ini kan nyambung nih ya, ini nyambung ke sini ke lingkaran. Oke, berarti si lingkaran ini udah gak kita butuhin setengah, kita bikin kotak lagi. Oke, kita pilih, kita aktifin shape builder tool, kita ALT lagi, klik kiri, buang. Nyambung ya, berarti ya dia udah nyambung. Oke, udah nyambung, berarti ini kita duplikat dulu, ini kita kebawahin dulu. Nah, temuin di sini, terus kita duplikat dia ke atas. Ini pastiin garisnya nyatu. Oke, udah. Terus habis itu ini kita kecilin dulu sini karena ini akan memotong. Nah, kita bakal ilangin ini, si garisnya ini, dia bakal bawa kayak begini nih. Nah, oke, caranya sama, bikin lingkaran dari anchor ini, klik kiri sambil shift sampai sini, kita balik dulu warnanya. Oke, kita ganti dulu warnanya biar enak lihatnya, jadi warna merah. Sip.
naikin dulu ke atas buat patokan. Nah di situ kita gedein sampai sini nih. Nah dapat. Nah tadi kita bikin dulu jaraknya sini. Oke ya, pakai M, klik, tarik, pakai ALT dari garisnya ini ya, dari garis dikliknya. Nah ketemu garisnya di sini warna pink, lepas kalau udah, hilangin aja. Oke, gedein pakai ALT shift, tarik ke sini. Nah kita udah dapetin perbesaran ini, perbesaran yang pas. Kita bakal ilangin itu yang ini sama yang ini nih, ini juga bakal hilang nih, bakal kita potong juga nih. Berarti kita klik ini, klik objek yang ini, klik objek yang ini, klik lingkaran, terus aktifin lagi shape builder tool, shift M, tekan ALT, terus tabrakin semuanya sampai jadi kearsir. Oke, tinggal duplikat doang aja. Nah jadi, terus tinggal memotong si ini nih. Nah ini memotong ini, jadi lingkaran yang ini yang hilang nih. Caranya gampang, kita buat lagi lingkaran pakai L. Oke, klik shift tahan, gedein, balik warnanya, turunin dulu ke bawah. Oke, terus kita duplikat dulu, Ctrl C, Ctrl F, ALT shift tahan, klik kiri, gedein sampai sini. Nah karena dia bakal memotongnya segini ya. Oke, yang kecil tinggal kita kecilin juga setengah, berarti segini nih. Nah oke, kalau udah ini kita ke atasin, Command Shift tutup kurung, sambil dalam posisi kita select ya, kita pilih, tekan Shift, klik objek luarnya. Oke, kalau udah Pathfindernya dibuka, kita minus front. Oke, kalau udah klik ini, tekan Shift M. Oke, terus kita hilangin dia. Cara ngilanginnya dari sini, berarti ini nggak hilang ya, yang hilang cuma ini doang. Caranya ALT tahan, klik tahan, tabrakin sama objek yang mau diituin. Nah kita nggak nyampe sana, nyampe sini aja, karena yang objek di atasnya nggak kita hilangin. Kalau udah, lepas kliknya. Oke, ini ada lebih, kita buang aja. Oke, kita udah jadi bikin logonya. Kalau udah, kita tinggal gabungin semuanya. Kita unite, kita pakai Pathfinder, kita gabungin, unite, select semuanya, terus tekan unite. Oke, dan semua objek sudah tersambung. Kita cek, kita balik warnanya pakai X. Oke, udah jadi logonya. Kita tinggal bikin title-nya nih, tekan T ya, terus tulis namanya. Oke, kalau udah kita convert atau kita expand. Gedein dulu ini biar jelasin ini. Ini terus gue klik sekali lagi buat align kayak gini. Oke, kalau udah kita gedein pakai ALT shift tahan, gedein kayak gini. Turunin ke sini. Ini naikin. Oke, kalau udah kita grup, kita align lagi. Kita taruh dia di tengah. Nah, kalau udah kita kecilin dia. Sip. Jadi logo kita. Nah, nanti di akhir video buat lu yang pada pengen tahu shortcut apa aja yang tadi udah kita pakai sambil sewaktu kita bikin logo monogram ini, nanti di akhir video ada kumpulan shortcut yang udah kita pakai. Kalian bisa screenshot, kalian bisa save untuk keperluan kalian. Buat kalian yang masih belajar, bisa untuk mengingat-ingat lagi shortcut yang bisa dipakai apa aja, supaya bisa mempermudah kalian dalam melakukan pekerjaan desain. Oke, gua dari Kacamatas. Thank you and see you.